Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wayuni. Di sini saya akan mereview materi pertemuan sistem pendidikan Indonesia dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh. Nah, yang pertama yang ingin saya bahas itu mengenai dengan sejarah pendidikan di Indonesia. Nah, sejarah pendidikan Indonesia atau bagaimana perkembangan pendidikan Indonesia dibagi atas 3, yaitu pada masa klasik, yang kedua pada masa kolonial Belanda, dan yang ketiga pada masa kolonial Jepang. Nah, pada masa klasik itu dibagi atas 2 lagi, pada awal masuknya agama Hindu dan pada awal masuknya agama Islam yang terjadi pada abad ke-13. Lalu pada masa kolonial Belanda ini terjadi pada tahun 1596, di mana para kolonial Belanda membiarkan terselenggaranya pendidikan Islam di Indonesia. Lalu kolonial Belanda pun mendirikan sebuah sekolah sending atau sebuah sekolah yang khusus untuk agama Kristen. Lalu pada masa kolonial Jepang ini berangsur sementara pada tahun 1942 sampai 1945, di mana kolonial Belanda ini mendirikan sebuah pendidikan guru selama 2 tahun. Lalu apa saja fungsi dan tujuan dari pendidikan Indonesia? Dari fungsi pendidikan Indonesia ini adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak seseorang serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, lalu apa tujuannya? Tujuannya itu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, sehat, cerdas, cakap, dan kreatif. Lalu esensi mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, esensi mencerdaskan kehidupan bangsa ini telah diamanatkan pada dasar Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana pendidikan harus mampu untuk membangun perilaku bangsa yang sehat dan memperbaiki serta mengubah dan memulihkan perilaku yang tidak menguntungkan untuk bangsa, begitu. Lalu bagaimana sih realita dan problematika sebenarnya pendidikan Indonesia itu? Nah, realita dan problematika pendidikan Indonesia ini kalau dilihat dari segi kualitatifnya, segi keberhasilan dari segi kualitatif di Indonesia itu belum berhasil, dikarenakan untuk membangun karakter bangsa mereka belum berhasil untuk membangun karakter bangsa yang cerdas dan kreatif dan apalagi unggul. Nah, banyak lulusan lembaga pendidikan formal tingkat menengah maupun yang tingkat perguruan tinggi, mereka terkesan belum mampu untuk mengembangkan kreativitas dalam kehidupan mereka. Nah, kalau dilihat dari aspek perilaku, banyak siswa yang tidak sopan kepada guru maupun orang tuanya. Nah, mereka pun malas untuk mengerjakan tugas sehari-hari yang diberikan. Lalu apa sebab terjadinya problem pembelajaran ini atau problem pendidikan di Indonesia ini? Sebab terjadinya itu ada 3. Yang pertama itu faktor pendekatan dalam pembelajaran, yang kedua itu faktor perubahan kurikulum, dan yang ketiga itu faktor kompetensi guru. Nah, lalu bagaimana solusinya? Nah, solusinya itu adalah hendaknya guru tidak hanya mengutamakan mata pelajarannya, tetapi juga harus mengutamakan anak itu sendiri, karena sebagai manusia mereka pun butuh untuk mengembangkan pribadinya, dan guru pun harus bisa untuk memperhatikan anak peserta didiknya, begitu. Lalu
kedua itu tugas dan tanggung jawab guru sebagai guru profesional pun harus juga menjadi suri teladan bagi peserta didik mereka. Nah, begitulah hasil dari review materi yang saya bawakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.